Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ferry dari Megu Buya. Ya. Apakah arsy itu tempat berkumpulnya para malaikat Buya? Oh, ini kembali ke tema kita arsy. Silakan Buya. Masya Allah. Subhanallah. Jadi kita kembali pada arsy. Ya. Arsy adalah makhluk Allah. Allah. Paling agungnya makhluk Allah. Ya kan itu? Ya. Jadi karena ini paling makhluk, tapi ingat, bukan tempatnya Allah. Bukan tempatnya Allah. Ingat. Ya. Ya. Adapun jika itu tempat malaikat, begitu juga langit adalah bukan suatu yang sah. Ya. Yang jelas malaikat Allah Subhanahu wa taala itu berada di beberapa tempat-tempat yang Allah ciptakan. Penekanannya adalah, ya malaikat ada. Malaikat yang mengitari, malaikat yang menjaga arsy, malaikat yang mikul arsy. Ya. Ada semuanya urusan dengan arsy, ada malaikat itu. Ya. Cuman penekannya di sini adalah bahwasanya arsy itu bukan tempatnya Allah. Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak perlu kepada tempat. Jadi kalau dikatakan alal arsy istawa, bukan berarti Allah harus bertempat di arsy. Ya. Seperti apa? Dari Al-Quran juga menyebutkan Allah itu kan ilahun fis sama, ilahun fil ardi. Bukan berarti Allah berada di bumi, kan begitu. Tapi Allah adalah yang menguasai bumi, yang mengayomi bumi, yang memberikan rahmat kepada ahli bumi. Dan yang menyanggah langit untuk tidak runtuh. Yang menjaga semuanya itu adalah. Jadi seperti itu. Jadi malaikat-malaikat adalah ada di arsy, yang menjaga arsy, yang memikul arsy. Itu kan disebutkan dalam hadis-hadis sahih seperti itu. Cuman penekanannya bukan di situ. Betul ada malaikat-malaikat, akan tapi penekanannya adalah jangan sampai ada gambaran lintasan bahwasanya arsy adalah tempatnya Allah. Tapi Allah yang menciptakan arsy. Allah tidak perlu kepada arsy. Sebelum adanya arsy Allah sudah ada, dan setelah arsy ada Allah tetap ada seperti sebelum adanya arsy, bukan punya hajat kepada arsy. Arsy paling agungnya makhluk Allah. Iya. Kalau paling agung makhluk Allah sudah paling agungnya makhluk Allah. Kemudian setelah itu ada namanya apa? Al-Kursi. Ya. Setelah itu as-samawati wal ardi wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Baik, seperti itu. Ya. Buya, tapi kalau ya kayak kita memahami arsy ini di dalam konteks keimanan, kenapa begitu penting gitu? Kenapa dimasukkan di dalam memahami arsy ini bahwa ada yang namanya arsy Allah itu? Apa korelasinya Buya? Baik, sebetulnya kita membahas di kitab ini sam'iyat, hal-hal yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, khususnya mutawatir khususnya, tentang hal-hal yang kita belum lihat, kita harus yakini. Adapun hubungannya dengan kita, ada yang tidak ada hubungannya. Kursi dan arsy nggak ada hubungannya dengan kita. Nggak ada hubungan dengan nggak ada hubungannya kita. Betul. Hubungannya dengan keimanan. Hubungannya kita iman saja, mempercayai. Neraka pun tidak ada hubungan. Ya hubungannya neraka agar kita takut kepada neraka, kan begitu. Jadi intinya adalah kembali kepada membangun keimanan, karena arsy disebutkan di dalam Al-Quran. Dan kemudian pembahasan arsy perlu disebut sedikit diperlebar, karena di sana ada kesalahpahaman. Sebagian orang menganggap arsy adalah tempatnya Allah, tempatnya Tuhan. Bisa jadi ini karena, mohon maaf jika agama yang berbeda, bukan selain daripada agama Islam, kepercayaan tentang naiknya Tuhannya ke surga, ke kahyangan dan sebagainya, itu adalah agama, bukan agama Islam. Itu urusan mereka meyakini naik turunnya yang dituhankan, dan kita tidak boleh mencaci Tuhannya orang lain. Orang lain, cuman kita meyakini bahwasanya Tuhan Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apapun, dan Allah tidak memerlukan arsy, dan Allah tidak bertempat di arsy, tapi Allah yang menciptakan arsy. Jangan katakan Allah bertempat di arsy. Masya Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.